Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا أيها المصلون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah pada hari ini berjudul Baitul Ankabut. Dalam Al-Quran ada 3 agenda besar. Yang pertama akidah, yang kedua syariat, dan yang ketiga akhlak. Akidah, tauhid, kesyirikan, lebih dari 1500 ayat. Banyak tamsilan, banyak gaya, banyak dialek yang dihadirkan Al-Quran ketika menyampaikan satu pesan-pesan yang terkait dengan akidah. Di antaranya adalah al-amsal, permisalan. Juga dalam banyak ayat. Namun pada kesempatan ini kita angkat satu dari sekian banyak ayat yang berjudul dengan Baitul Ankabut, merujuk kepada ayat nomor 41 yang terdapat dalam satu surat yang bernama Surat Al-Ankabut. Dalam Al-Quran ada satu kata dan satu-satunya ada dalam Al-Quran, yaitu Surah Al-Ankabut ayat nomor 41 yang berbunyi Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut. Orang yang menjadikan penolongnya, pelindungnya, penyelamatnya selain dari Allah, kamathalil ankabut, adalah seperti al-ankabut. Dalam terjemahan mungkin laba-laba. Ittakhadzat baitan, yang membuat bait. Dalam bahasa Arab ada 3 atau 4, tapi yang populer ada 2 dalam menyebut rumah. Dalam bahasa Arab itu sekurang-kurangnya ada manzil, ada bait. Sekurang-kurangnya sangat populer dalam buku-buku Arab dan dalam realitas sosial di Arab. Mungkin juga bahasa populer dalam bahasa Inggris ada 2 juga. Ada home, ada house. Al-Quran itu sebenarnya pada hakikatnya tidak ada mutaradifat, tidak ada sinonim, pasti ada bedanya. Al-mar'ah, an-nisa. Nah, perbedaan mendasar antara baitun dengan manzil adalah, kalau manzil itu fisik, makanya orang Arab juga sebagian di negara Arab menyebut hotel itu nuzul, manzil. Manzil rumah yang berbentuk fisik. Tapi baitun tidak serta-merta dia fisik, dia bisa maknanya suasananya. Mungkin lebih dekat pemahaman ketika kita menyebut bahasa Inggris. Ada orang menyebut dia orang kaya, rumahnya mewah, istrinya cantik, anak-anaknya cantik, tapi di dalamnya itu hidupnya broken home. Nah, orang menggunakan itu. Berarti bukan fisik, suasana kehidupan. Mungkin ada saja orang rumahnya gubuk, ada istri anak beberapa orang, tapi orang mengatakan dia adalah mawaddah sakinah, rumah yang al-jannah, baitul jannah. Bukan berarti sorga itulah sesungguhnya, tapi menggunakan al-bait. Nah, kembali kepada ayat ini,
Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya, orang yang menjadikan penolongnya, pelindungnya, penyelamatnya selain dari Allah adalah seperti al-ankabut ittakhadhat baitan, yang membuat bait. Nah, orang memahami secara umum ketika al-ankabut, laba-laba, membuat al-bait adalah jaring-jaringnya. Padahal dalam ayat ini sama sekali tidak bercerita jaring-jaring. Artinya sebuah kesalahan pemahaman ketika dipahami al-bait di situ adalah jaring-jaring. Apalagi pada lanjutan ayatnya, inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Auhana itu yang paling rapuh, yang paling lemah, yang paling hina, yang paling tak berguna. Kira-kira begitulah maknanya. Inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Nah, jadi ketika teksnya auhana, jadi orang memahami rumah yang paling rapuh adalah laba-laba. Jaringnya mudah ditarik, mudah diputus. Apa iya? Padahal dia sebaliknya. Sama sekali 180 derajat berbeda. Karena inna auhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Bahwa bait yang paling hina, yang paling rapuh, yang paling tak berguna adalah baitul ankabut. Law kanu ya'lamun, kalaulah manusia itu mengetahui. Baitul ankabut bukanlah jaringnya, tapi suasana kehidupan dari laba-laba. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kepada awal ayat. Orang yang menjadikan pelindungnya, penolongnya selain dari Allah. Kita sepakat kalau non muslim dalam redaksi Al-Quran pasti mereka menyembah berhala, menyembah patung. Mereka dalam tanda kutip tidak bertauhid dengan tauhid yang benar. Tapi kita kaji secara internal. Banyak orang Islam yang mengaku muslim, yang sesungguhnya dia mengamalkan dalam konteks isyarat dan sindiran ayat ini. Seperti contoh, ada nggak orang muslim ketika pilkada pergi ke dukun? Ada nggak orang muslim ketika ingin jabatan pergi ke paranormal? Ada nggak orang muslim ketika belum dapat jodoh pergi kepada orang pintar? Ada nggak orang muslim ketika dia ingin mendapatkan sesuatu tanya orang dengan garis jari? Ada nggak orang muslim? Wah, luar biasa. Ada nggak orang muslim yang menjual agamanya, tauhidnya dengan ingin mendapatkan kekuasaan? Ada nggak orang muslim ingin mendapatkan tahta lalu menjual agamanya? Ada nggak seorang muslim ingin menghalalkan segala cara ingin mendapatkan sesuatu? Bukankah itu juga sama maknanya? Cuma iramanya yang berbeda. Kita tidak melihat syirik dalam konteks di masa Ibrahim, ya, kita tidak melihat syirik dalam konteks masa Nabi. Tapi hari ini adalah fenomena kesyirikan modern yang terjadi dan dilakukan oleh umat Islam. Makanya ada ayat mengatakan wa'budullah. Pasti orang Islam ini. Kalau orang non-muslim bertauhid dulu, bukan wa'budu. Wa'budullah, hei orang Islam, sembahlah Allah, wala tusyriku, jangan berbuat syirik. Artinya ada orang muslim yang beribadah kepada Allah juga berbuat syirik. Contohnya dalam ayat-ayat lain juga Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ayat yang sama juga ada dalam surah Al-Baqarah, sembahlah Allah. Dia juga haji, dia juga tawaf, dia juga sholat 5 waktu, dia juga puasa. Tapi ketika ingin mau menang jadi pilkada, menang jadi pemilu, dia pergi ke dukun, bayar paranormal dan sebagainya. Ia ingin menang, lalu mainkan dengan kekuasaan, halalkan segala cara, bantai yang lain, yang penting keinginannya dia peroleh. Bukankah itu juga syirik? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kira-kira bahasanya kamu sadar gak? Ada umatmu yang menjadikan hawa nafsunya Tuhannya. Itulah yang disebut dengan syirik. Nah, kira-kira ayat ini juga bahagian dari itu. Allah mengatakan masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut. Orang yang menjadikan selain dari Allah pelindungnya, penolongnya, penyelamatnya, ya kalau bahasa kita tambah boleh-boleh saja, yang membuat dia menang, yang membuat dia sehat, yang membuat dia dapat jodoh, siapa lagi kalau bukan selain Allah. Nah, orang yang menjadikan penolongnya, pembantunya selain dari Allah
adalah kamasalil ankabut, seperti laba-laba ittakhadhat baitan, yang membuat baitun. Inna auhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun, bahwa bait yang paling rapuh dalam kehidupan adalah baitul ankabut. Masuk paruh kedua dari ayat ini, yaitu mengenai baitul ankabut. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, baitun bukanlah fisik. Dalam bahasa Arab fisik adalah manzil. Baitun adalah suasana. Orang selalu menyebut keluarga broken home. Mungkin rumahnya mewah, mungkin saja rumahnya miliaran, ada kolam renang, tapi orang mengatakan broken home. Itulah baitun. Timbul pertanyaan, apa broken home-nya laba-laba? Dalam kajian saintifik, dikaji di Amerika, dikaji di Australia, ternyata makhluk yang paling broken home di dunia ini adalah laba-laba. Bagaimana argumentasinya? Kita boleh searching, boleh kaji secara saintifik bahwa makhluk yang paling broken home dalam kehidupan di dunia ini adalah laba-laba. Apa cerita dalam konteks saintifiknya? Ternyata laba-laba ketika betinanya yang hamil, ketika istrinya atau betinanya hamil, sebelum melahirkan anaknya, hampir 70% jantannya, lakinya dibunuhnya. Rasanya orang paling jahat di dunia ini, ada 6 miliar di dunia ini, ada nggak para istri yang hamil membunuh suaminya sampai 70%? Logika tidak, 1% aja mungkin tidak. Tapi laba-laba ketika betinanya hamil, dia betina ini membunuh jantannya sebanyak 70%. Nah, yang 30%-nya sebaliknya, ketika betinanya melahirkan, 30% betinanya mati dibunuh oleh jantannya. Nyarislah kehidupan laba-laba, begitu lahir anaknya, lahirlah bapak ibunya tewas dalam kehidupan. Ulah broken yang sangat luar biasa. Ada nggak terjadi pada manusia seperti ini? Mustahil tidak ada. Kalau terjadi sudah tidak ada manusia lagi di dunia ini. Tapi ternyata makhluk yang broken home dalam realita kehidupan, makhluk termasuk hewan, adalah al-ankabut. Subhanaka ya Allah, inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Ini Al-Quran bercerita sudah 1400 tahun baru diteliti di Amerika, di Australia. Tetapi sebaliknya adalah sebuah kesalahan yang fatal ketika dipahami baitun di situ adalah jaring laba-laba. Tidak sama sekali, wahai saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata jaring laba-laba itu bukanlah hina. Jaring laba-laba itu bukanlah lembek. Ternyata jaring laba-laba itu bukanlah rapuh. Sudah penelitian, kita baca searching di internet, ternyata tali atau alat benda yang paling kuat dan lebih kuat daripada baja 5 kali adalah jaring laba-laba. Itu penelitian di Amerika, penelitian. Makanya di Amerika itu mereka ilustrasikan, ada sebuah film Spiderman, seolah-olah manusia yang amat kuat, laba-laba dan sebagainya. Itu tidak hanya sekedar hayalan, tapi itu adalah manifestasi dari sebuah analisa yang dalam, bahwa sudah ditemukan, tidak mustahil suatu saat, wallahu a'lam, jangan-jangan jaring laba-laba ini lebih mahal daripada baja. Dulu namanya ada buah mengkudu, kita tendang-tendang, tak berguna. Tapi hari ini luar biasa cukup harganya dan manfaatnya dalam realita kehidupan dalam bentuk saintifik, kesehatan dan kedokteran. Nah, ternyata dalam penemuan bahwa yang jaring laba-laba lebih kuat daripada baja 5 kali, tapi dengan catatan serat yang berimbang. Bukan bahasanya baja 1 lembar, jaring laba-laba 1 lembar, tidak. Serat yang berimbang, kalau kita beri contoh, kapas 1 kilo, besi 1 kilo. Nah, itu berimbang namanya. Bukan berarti besi 1 genggam, kapas 1 genggam. Ya, itu tidak berimbang, memang 1 genggam. Tapi serat yang berimbang sama, maka jaring laba-laba lebih kuat daripada baja 5 kali. Itu sudah ditemukan, bisa dikaji di mana-mana. Ternyata subhanaka ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, dengan permisalan yang amat dahsyat dalam Al-Quran. Engkau berikan permisalan bahwa sedikit saja umat Islam mentuhankan kekayaan, sedikit saja umat Islam mentuhankan harta, sedikit saja umat Islam mentuhankan kekuasaan. Subhanakallah adalah seperti
kehidupan broken home-nya laba-laba. Subhanaka ya Allah. Apalagi perbuatan syirik yang amat dahsyat. Nah, tapi perlu dicatat, begitupun broken home-nya laba-laba dalam konteks baik kehidupannya, begitupun hancur dan broken home-nya kehidupan keluarganya, tetapi ia masih sempat mengeluarkan jaring. Bahkan khatib melihat, merasakan, ya mungkin tidak terlalu mengkaji ilmiah. Dulu Nabi Muhammad katanya lari dikejar oleh kaum musyrik, pergi ke gua Hira, gua Sur, lalu datang orang mengejar, tiba-tiba ada jaring laba-laba, dia tidak masuk katanya orang kafirnya karena ada jaring laba-laba. Kalau berpikir udah ngejar sekian jam, dah situ nampak masuk, hancurkan aja jaring-jaringnya, selesai masalah. Tapi khatib melihat jaring laba-laba yang dibuat waktu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang teramat kuat, sehingga orang kafir itu tidak bisa membuka, karena jaring laba-laba itu teramat kuat dalam kehidupan, ia lebih kuat 5 kali dari baja. Nah, ternyata Al-Ankabut yang hidupnya broken home dapat mampu mengeluarkan satu hal yang bermanfaat. Bahkan di kampung-kampung saja orang luka itu dengan daunit, dengan jaring laba-laba itu. Dan tidak mustahil suatu saat akan terjadi penemuan yang dahsyat. Mudah-mudahan kita menjadi saksi hidup bahwa jaring laba-laba adalah salah satu yang termahal dalam kehidupan di dunia ini. Dan insya Allah negeri kita adalah satu-satunya negara yang paling banyak memproduksinya. Wallahu a'lam. Ternyata jaring laba-laba lebih kuat 5 kali daripada baja. Meskipun kehidupan laba-laba yang broken home, ia masih sempat mengeluarkan jaring laba-laba yang lebih kuat dari baja 5 kali, yang bisa berguna dan bermanfaat bagi manusia. Tapi manusia ketika dia syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, apakah ia bisa mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat kepada alam semesta seperti laba-laba, atau lebih baik daripada laba-laba? Atau syiriknya yang mendominasi, tidak ada kebaikan sama sekali yang dikeluarkan oleh umat manusia, khususnya umat Islam? Maka umat Islamlah yang menjawabnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal musalluna usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat.